Yehehe, ketemu lagi denganku di materi umum strategi khusus 1 SK1 membangun tim distributor dan reseller. Nah, ini materi yang baru ya. Sebelumnya kita bahas ada kuliah profit 1 sampai 17, ada serangan cuan 1 sampai 6. Ini judulnya baru, bukan SC tapi SK, strategi khusus. Kenapa aku bahas Kenapa aku kasih nama strategi khusus? Itu karena memang tidak semua bisnis menggunakan strategi ini. Jadi hanya untuk bisnis-bisnis tertentu aja yang bisa memakai strategi ini. Ya, mungkin kawan-kawan yang jualan kuliner atau yang sudah tahu produknya, selesai mengerjakan tugas profit kemarin, langsung eksekusi dan tidak perlu bahas ini lagi. Tapi suatu hari nanti kalau mau melakukan atau menambah bisnis baru dengan model yang baru, yang perlu keahlian yang baru, ya silahkan bahas video ini atau belajar lagi video yang baru. Oke? Belajar gak ada habisnya, menambah ilmu itu gak ada ruginya lah ya. Bagaimana? Di materi ini kita akan bahas membangun tim distributor dan tim reseller. Kalau produk-produk tertentu nggak bisa jual produknya langsung ke end user, ke pemakai yang terakhir, ya Anda boleh pakai strategi ini. Anda pakai distributor, Anda pakai reseller. Apa itu Bang? Distributor. Ya distributor orang yang menjualkan kembali produk Anda ke reseller, sementara reseller orang yang menjualkan kembali produk dari distributor ke customer akhir, end usernya. Oke ya, nanti aku bahas lebih dalam. Nah, target marketnya ini khusus ya kawan-kawan. Kalau Anda punya target market produk parfum, tapi misalnya parfum, skincare, kosmetik, itu kan target market untuk produk. Ini target market khusus kalau Anda mau jual parfum, tapi parfum ini mau dijadikan bisnis distributor dan reseller, berarti Anda nggak cari orang untuk pakai. Berarti Anda parfumnya mau Anda lepas ke distributor atau ke reseller, maka target marketnya udah berbeda ya kawan-kawan semua. Jadi target market khusus untuk merekrut tim distributor dan reseller. Ya, yang ini semua ya. Kita baca satu demi satu. Ikut membaca sama-sama biar enggak bingung-bingung. Jadi target market yang pertama, pegawai swasta atau pegawai negeri yang mau menambah penghasilan. Itu diingat. Yang kedua, pengusaha menengah ke bawah, bukan menengah ke atas ya, menengah ke bawah, yang mau menambah profit penjualannya. Itu target market Anda. Atau yang ketiga, mahasiswa yang ingin menambah uang jajan, bukan mahasiswa anak orang kaya, bukan, yang mau menambah uang jajan. Itu target market Anda. Yang keempat, ibu rumah tangga yang mau menambah uang belanjanya, mau bantu-bantu suaminya. Itu target market Anda. Yang kelima, customer setia Anda yang sudah beli produk Anda lebih dari 2 kali. Tawarkan jika mereka mau untuk jadi distributor atau jadi reseller. Tapi ingat, kembali lagi kuingatkan, mereka bukan orang kaya atau bukan orang yang sudah sukses dalam karirnya. Karena apa? Karena nggak akan mungkin mau lagi jalankan bisnis kecil seperti itu ya. Apalagi menurut mereka level Anda di bawah mereka, nggak akan mau mereka. Tapi kalau mereka seperti yang sudah kita bahas ini semua pegawai swasta, pengusaha menengah ke bawah, mahasiswa yang mau nambah uang jajan, ibu rumah tangga, pokoknya intinya dia bukan orang kaya, ya silakan tawarkan. Karena apa? Karena inilah target market Anda. Ya, Anda harus pastikan keuntungan besar dan kemudahan dalam menjual produk Anda jika mereka join sebagai tim distributor atau tim reseller produknya Anda. Ya, ini dipelajari.
Berarti Anda tidak cari target market yang suka parfum lagi, tapi suka berbisnis. Anda tidak mencari orang yang suka pakai skincare lagi, tapi orang yang mau menambah penghasilan mereka, yang mau nambah uang jajan mereka. Karena kalau mereka mau menggunakan, mau jadi reseller, sebenarnya produk apapun nggak jadi masalah. Yang penting bisa dijual, modalnya murah, untungnya besar. Yang penting itu aja menurut mereka. Oke, kita lanjut. Apa itu reseller dan distributor? Ya, reseller adalah orang yang membeli produk dengan jumlah kecil dan dengan tujuan untuk menjualnya kembali kepada customer akhir. Customer akhir apa? Orang yang beli terakhir. Orang yang beli terakhir untuk dipakai, nggak dijual-jual lagi. Ya, distributor adalah orang yang membeli produk dengan jumlah besar dan dengan tujuan untuk menjualnya kembali ke reseller. Ya, jadi alurnya distributor ini dia minimal ordernya besar supaya dapat harga modal kecil. Sementara reseller dia minimal ordernya lebih kecil dari distributor, ya. Harga modalnya lebih besar daripada distributor. Tapi tetap bisa jual, tetap ada untung karena harga modalnya reseller lebih murah dari customer akhir, si pemakai terakhir, harga eceran. Ya, jelas ya. Sebenarnya ini istilah umum ya kawan-kawan, apa itu reseller, apa itu distributor. Tapi tetap harus aku jelaskan supaya kawan-kawan yang belum mengerti tetap bisa mengerti dan bisa melanjutkan materi ini. Oke? Oke. Nah, di sini ada alur distributor dari distributor tangan pertama, tangan kedua, dan tangan ketiga. Jadi ada pabrikan ini yang memproduksi produk itu, barang itu, dia memproduksinya untuk dipasarkan. Nah, dipasarkan itu melalui tangan pertama, yang ini, ya. Dia agak besar. Pasti orderannya ini kita ambil contoh misalnya si distributor tangan pertama ini minimal dia ambil 100.000 pieces misalnya, atau 1 juta pieces gitu. Harus besar, minimal ratusan ribu pieces lah. Kalau dia bentuknya botol, ratusan ribu botol, dia dapat harga modal yang lebih kecil juga. Nah, dari distributor tangan pertama dia bisa tolak ke distributor tangan kedua. Tangan kedua ini nggak harus ratusan ribu botol atau nggak harus ratusan ribu pieces ya. Ya mungkin 1000 botol aja pun atau 1000 pieces aja pun udah bisa oke. Udah bisa lepas. Harga modalnya tetap di bawah harga modal tangan pertama. Lalu dari tangan pertama jual ke tangan kedua jual ke tangan ketiga. Ya, ada istilahnya lagi kan, distributor tangan ketiga. Mungkin nggak harus 1000 botol, mungkin 120 botol atau 120 pieces atau 120 lembar. Udah bisa jual, udah dapat harga modal karena harga ecerannya itu besar, masih bisa cuan lah, masih bisa lepas-lepas kecil-kecil gini ya. Dari distributor tangan ketiga bisa lepas lagi ke reseller. Reseller minimal ordernya misalnya 12 botol, 12 pieces, 12 lembar misalnya begitu ya. Ada istilah satuannya tuh terserah kawan-kawan masing-masing ya. Kalau distributor yang tangan ketiga ini 120 botol, ini mungkin 1 lusin aja udah bisa gitu. Minimal 1 lusin lah. Tapi minimal pun 1 lusin tetap dia bisa jual lagi ke customer akhir. Ada untungnya nggak? Ya banyak untungnya. Lebih banyak mana untungnya? Reseller atau distributor? Kalau dibandingkan per botol atau per pieces atau per lembar, mungkin lebih banyak untungnya ini reseller. Tapi kan dia jualnya satu-satu, 1 botol, 1 pieces, 1 lembar gitu. Tapi kalau misalnya distributor yang ini, dia jualnya ke distributor tangan kedua itu minimal 1000 botol. Untung 2000 apa 3000 aja, dikali 1000 udah 3 juta untuk satu distributor. Lalu misalnya distributor tangan kedua ini bisa jual lagi ke distributor ini, bisa jual lagi ke distributor yang di sini gitu. Karena pastinya distributor tangan kedua ini nggak mau diam,
nggak mungkin dia berharap sama satu distributor. Dia cari distributor lagi yang lain, dia cari lagi yang lain, dia cari lagi yang lain, sampai dia punya banyak tangan, hingga akhirnya si distributor A, B, C, D, E mempunyai reseller. Resellernya pun banyak A, B, C, D, E, gitu-gitulah. Oke, sampai dia penjualannya meningkat dan ada passive income di sana. Yang kerja yang mana di sini semua? Sebenarnya semua kerja, tapi yang jualan yang mana? Yang jualan cuman reseller yang menjual ke customer akhir. Karena ini distributor tangan ketiga ini cuman ngorder aja kemari. Order, dikirim, yang jual ya ini. Ini juga begitu yang paling besar. Jadi alurnya itu seperti itu ya. Sampai di sini aku berharap kawan-kawan bisa mengerti apa itu distributor, apa itu reseller, apa itu maksudnya yang tangan pertama, tangan kedua, apa itu istilah-istilahnya di materi kali ini. Oke ya. Lalu kita lanjut. Bagaimana membangun pasukan distributor tangan kedua, tangan ketiga, dan reseller? Itu andai kata kalau Anda itu tangan pertama. Kalau Anda tangan kedua, bagaimana bisa membangun pasukan reseller di tangan yang ketiga aja? Ya, yang ini aja. Karena Anda tangan kedua. Kalau Anda tangan pertama, ya bisa bahasanya tangan kedua, tangan ketiga, dan di reseller. Bang, bisa nggak Bang? Tangan keempat, tangan kelima, dan tangan ketujuh distributornya? Bisa-bisa aja. Permasalahannya bisa dibagi nggak cuannya, profitnya? Kalau nggak bisa dibagi, ya Anda jangan sampai buat orang susah jualannya ya. Kalau Anda buat orang susah jualannya, Anda lepas dengan harga yang tinggi juga, tapi si distributor tangan keempatnya, tangan kelimanya nggak dapat untung, mana ada yang mau? Ya kan? Iya dong. Nah, kita lanjut. Ada 4 elemen yang harus Anda persiapkan untuk mempersiapkan ini. Tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat kalau bisa, tangan kelima kalau boleh, ya, dan reseller. Apa 4 elemennya? Yang pertama, itu Anda harus membuat pendaftaran. Itu ada harga pendaftaran, atau setidaknya kalau nggak mau pendaftaran, kita pakai minimal order yang seperti aku bahas tadi. Minimal order 12, minimal order 120, minimal order 500 misalnya. Itu tergantung Anda lah ya. Dan yang kedua, Anda siapkan marketing kitnya, marketing kit dan mentoringnya. Iya dong, Anda harus siapkan ini dong. Jangan Anda suruh orang jualan tapi orang nggak ngerti jualannya, orang suruh mikir sendiri. Ya, kalau orang nggak ngerti jualannya, terus dia nggak bisa jualan, dia bisa ngorder lagi nggak sama Anda? Ya nggak mungkin dia ngorder lagi. Yang pertama aja dia order, nggak bisa dijualnya. Ujung-ujungnya kalau nggak sanggup, rugi dong. Tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, Anda reseller-resellernya, Anda harus siapkan tuh marketing kitnya. Atau minimalnya Anda ajarin, ada mentoringnya, ada coachingnya, ya. Yang ketiga, Anda buat komisi atau keuntungan penjualan. Dan yang keempat, ada reward, ada bonus atas pencapaian target penjualan. Jadi kalau misalnya kita kasih reward, ada bonus, mereka semangat jualannya. Karena ada hal yang mau dicapai di situ. Oke? Sekarang kita bahas apa yang lebih dalam lagi. Apa itu pendaftaran, apa itu marketing kit, lebih dalam lagi kita bahas. Oke ya? Yang pertama, kita buat syarat pendaftaran. Ada harganya atau minimal order. Ya, harus ada biaya awal untuk mendaftar di, kalau mau jual produk Anda, atau minimal order yang aku udah bahas untuk melihat komitmen dari si calon mitra bisnis Anda. Apakah dia serius atau hanya mau coba-coba? Bang, boleh nggak Bang aku kasih tanpa modal? Jangan, nggak ada guna. Orang yang nggak punya komitmen dikasih barang, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya barang Anda dipendam sama dia. Harusnya Anda bisa jualan, tapi karena barangnya dipegang sama dia, Anda nggak jualan. Karena apa? Dia nggak komitmen orangnya, nggak serius. Karena dia nggak serius,
Barang Anda sama dia ditahan lama-lama, yang rugi siapa? Anda. Ya. Jadi kita buat ada minimal biaya awal lah. Ya, minimal biaya awal 99.000 sampai tak terbatas, tergantung produk Anda apa. Ya, tergantung berapa harga modal produk Anda. Oke. Jika Anda ingin menerapkan tanda komitmen dengan minimal order, maka Anda perlu menetapkan berapa minimal order di setiap levelnya, seperti yang udah aku bahas lagi yang tadi. Nggak usah diulang-ulangi, nanti Anda bosan ya. Contoh, harga jual customer akhirnya itu 95.000 per piecesnya, per botolnya, per lembarnya, itu terserah Anda ya. Jadi distributor tangan kedua itu minimal order, misalnya ini ya, minimal order 500 pieces, harganya 57.000 per pieces, itu harga modalnya. Nah, distributor tangan ketiga Anda tetapkan juga minimal order 250 pieces, tapi harga modalnya 62.000 pieces. Nah, reseller minimal ordernya 60 pieces, harganya 72.000. Masih ada untung nggak? Masih dong. Kan harga jualnya 95.000. Kalaupun si reseller ini dapat modal 72.000, kan masih ada untung kalau jual 75.000. Betul kan? Iya. Kalau distributor tangan ketiga masih ada untung? Ya jelas masih ada untung. Tapi untungnya lebih kecil ya, karena 62.000 ke 72.000 cuma untung 10.000. Tapi pun 10.000 dikali 60. Sementara si customer akhir yang harga modalnya 95.000 ini, nah jadi itulah alurnya ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengerti dan kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, jadi nggak terlalu lama berkutat di sini. Oke, yang kedua, kawan-kawan siapkan marketing kit, atau kita bilang ada setidaknya mentoring. Mentoring itu bentuknya bebas, bisa Zoom meeting, bisa dari WA, bisa by telepon, bisa jumpa langsung, terserah kawan-kawan ya. Yang penting kawan-kawan yang duluan menjalani produk ini, yang udah duluan terjun ke bisnis ini, bisa membagi pengalamannya kawan-kawan. Kalaupun kawan-kawan juga masih baru, mencari reseller yang baru atau tangan kedua, tangan ketiga yang baru, kawan-kawan harus bisa membawa yang baru ini, tangan ketiga, tangan keempat, tangan keberapapun itu, ke atasannya Anda, ke leader Anda, karena Anda order kan ke mereka harusnya lebih mengerti, jadi bisa belajar bareng-bareng ya. Tujuannya itu untuk memudahkan calon mitra bisnis supaya mudah menjual produk Anda. Jadi ketika mitra bisnis merasa produknya mudah dijual, maka mereka akan semangat jualnya. Dan akhirnya mereka akan menjadi mitra bisnis Anda untuk jangka waktu yang panjang. Nggak sekali jualan, sekali coba jual, ternyata nggak bisa jual, akhirnya apa? Nggak order lagi, ya percuma. Ya, mentoringnya bisa seperti apa? Atau marketing kitnya bisa seperti apa? Ya, bisa mentoring video strategi. Ya, poin-poinnya itu ada product knowledge. Product knowledge itu seperti pengetahuan produk. Ya, komposisinya apa-apa aja, di dalam itu ada kandungan apa-apa aja, ada berbahaya atau enggak gitu ya. Jadi lebih mengerti produk yang dijual. Kalau ada customer akhir yang nanya, ini bahannya aman enggak, ini kandungannya apa aja misalnya. Jadi si reseller, si distributor ini bisa jawab. Oke, yang kedua itu kita ajarkan mereka cara jualan offline pakai soft selling. Yang ketiga, cara jualan online ya, terserah mau jual di Facebook, Instagram, WA, ya yang lain-lain dan seterusnya. Anda siapkan apa-apa aja poin-poinnya. Oke, selanjutnya Anda siapkan video dan foto untuk bahan promosi mereka
Ya, yang nomor 1, update videonya atau update fotonya sebagai bahan promosi di sosial media mereka masing-masing. Yang kedua, pastikan video tersebut atau foto tersebut itu berkualitas tinggi. Ya, kalau bisa nomor 3, ya, kalau bisa itu video dan fotonya itu kalau bisa, kalau ada budgetnya, itu ada endorse artis yang terkenal, minimal selebgram, minimal yang cantik-cantik lah, yang manis-manis, yang enak dipandang lah. Jangan Anda ya, kalau Anda yang Anda foto ya Anda pun belum bagus misalnya wajahnya, ya nggak tertarik orangnya. Oke, yang selanjutnya apa Bang? Selanjutnya itu ada bisa artikel atau copywriting untuk bahan postingan di FB atau di IG atau di WA, terserah. Dan Anda siapkan screenshot testimoni untuk bahan postingan di FB juga, untuk di Instagram juga, untuk di WA juga. Siapa tahu mereka pemain baru yang nggak punya testimoni, Anda bantulah kasih testimoni. Oke? Yang ketiga, tuh belum. Kita bahas yang mentoring via yang lain, ya. Ada 2 jalur ya, via grup WhatsApp. Yang pertama, mentoring menyeluruh untuk semua tim. Berikan edukasi rutin setiap hari agar ilmu demi ilmu, sedikit demi sedikit semakin meningkat. Jadi Anda berikan yang di grup WhatsApp itu gabungan untuk orang-orang baru, orang lama gabung semua di situ, Anda berikan mentoring di sana. Dan yang kedua, buat laporan orderan harian tim di grup WA. Tujuannya apa? Itu tujuannya agar menyenggol tim yang pasif jualannya bisa termotivasi agar semangat kembali menjual produknya. Jadi di grupnya itu Anda buat atas nama si Polan, hari ini bisa capai penjualan 1000 botol, 1000 PC, 1000 lembar gitu. Jadi yang belum pernah jualan merasa, wih, 1000 botol, 1000 pieces, wih gitu dia. Aku jual satu aja kok susah ya. Berarti ini produk bisa jual. Kalau aku yang nggak bisa jual, berarti bukan masalah di produknya, masalahnya di aku. Jadi dia bisa sadar. Jadi dia tersenggol, tersindir. Oh, atas nama si Ani misalnya bisa jual 500 botol satu hari, misal. Atas nama si Joni misalnya bisa jual 100 botol. Jadi orang yang bilang ini produk nggak bisa jual, ini produk susah jual, dia akan disadarkan sendiri dengan senggolan-senggolan Anda tadi. Itu yang di grup WhatsApp. Nah, ada juga yang di WA pribadi. Ini yang khusus buat orang-orang yang mungkin butuh masukan yang secara khusus. Ya, yang nomor 1, Anda evaluasi secara khusus buat tim yang sepertinya sudah under motivasi, udah di bawah motivasi, udah kayak nggak mau jualan lagi, udah kayak udah nggak mau order lagi, udah sepi penjualannya. Tanya mereka apa kira-kira yang menjadi problem yang bisa Anda bantu. Mana tahu dia ada masalah keluarga, mana tahu dia ada masalah sama keuangan, kita nggak pernah tahu masalah orang. Oke. Yang kedua, gali kembali tujuan awal dia mau berbisnis dengan Anda. Ingatkan lagi. Ya, ingatkan dengan apa sih mimpi dia dulu di awal, kok sekarang memble gitu. Dulu berapi-api sekali, rasanya kayak mau terbang ke langit ke-7 aja, tapi sekarang kok jangankan mau terbang, bangkit aja dari tempat tidurnya malas dia. Ya. Jadi Anda itu bisa bangkitkan kembali motivasinya agar semangat dan yakinkan dia bahwa dia juga bisa sukses sama seperti yang lain. Pastikan Anda bisa memotivasi dia, kecuali memang dia udah benar-benar gak mau. Gak usah Anda paksa dengan cara yang berlebihan, ya, repot di Anda juga. Oke, yang ketiga, Anda buat komisi atau keuntungan penjualan. Setelah Anda menentukan harga modal dan harga jual, maka ada selisih harga yang menjadi komisi atau keuntungan dari penjualan produk. Pastikan itu. Nah, namun terkadang banyak orang yang jualannya banyak
tapi untungnya nggak nampak. Entah karena mereka banting harga, ya, atau mungkin karena habis terpakai untuk keperluan pribadi. Bahkan modal untuk order kembali aja pun udah habis terpakai gitu. Nggak bisa dia order lagi, padahal jualannya banyak. Untungnya nggak nampak, bingung kita. Dia ini banting harga sehingga untungnya tipis sekali. Atau dia untungnya lumayan, tapi gaya kelakuan hidup dia ini yang nggak bisa diredam ya. Ada untung langsung pakai, sama modal-modalnya pula dihabiskan. Ya udahlah. Akibatnya apa? Akibatnya mereka jadi stop berbisnis. Ya, berbisnis dengan Anda stop. Karena semua modal dan keuntungannya habis tak tersisa. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana kira-kira? Ya, Anda buat reward atas tercapainya target penjualan, itu yang keempat. Jadi dari profit penjualan Anda sisihkan untuk budget reward. Ya, misal harga modal Anda itu 40.000 per pieces. Ya, harga jual Anda ke distributor tangan kedua, T2 itu tangan kedua, itu 57.000 per pieces. Berarti Anda punya profit kotor yang ini itu 17.000 per pieces, betul? Betul. Karena 57.000 dikurang 40.000 itu 17.000. Nah, dari 17.000 itu kan masih kotor. Mungkin Anda ada biaya packing, ada biaya kurir, ada biaya-biaya yang lain. Anggaplah profit bersih Anda itu 12.000 aja. Ya. Nah, dari 12.000 ini sekarang kita bagi. Berapa yang bisa kita pakai untuk budget reward? Oke ya. Nah, di sini kita bisa bagi dengan cara Anda buat. Berapa yang Anda mau nikmati? Buat aja 4.000 yang dinikmati. Dinikmati berarti ada untung, ada beli jajan, ada beli pakaian, ada beli perlengkapan pribadi Anda. Nah, itu 4.000. Sisanya 2.000 Anda buat ke investasi. 3.000 untuk tabung. Ya. Dan 2.000 ke budget reward. Totalnya ada berapa itu? 4 tambah 2, 6. 6 tambah 5, 11. Masih ada 11.000. Ya, 11.000 masih ada 1.000. 1.000 untuk pegangan aja lah kita bilang. Ini salah perhitungan lagi nih. Gak apa-apa. Kita anggap 1.000 ini masuk ke investasi. Jadi Anda bisa nikmati 4.000, Anda bisa investasi ke 3.000, tabung 3.000, budget rewardnya 2.000. Nah, budget reward ini ingat ya, ini diingat nih, ini diingat. 2.000 nanti kita pakai kemana ini uang 2.000? Per botol, per pieces, per lembar 2.000. Nah, ingat, Anda harus benar-benar disiplin membagi keuntungan Anda dan membuat manajemen keuangan yang terpisah. Bagaimana caranya, Bang? Belajar lagi di KP15, kuliah profit 15. Di situ udah kita bahas bagaimana caranya. Ya. Budget reward 2.000 per pieces. Kan kita tadi judulnya kita membuat reward atas pencapaian target. Kita buat budget rewardnya 2.000 per pieces. Maka kita bahas di sini ada budget reward 2.000 per pieces, 2.000 per botol, per lembar. Nah, terserah Anda satuannya seperti apa. Ya, buat strategi poin untuk setiap tercapainya penjualan yang Anda udah tentukan. Contoh, 20 pieces atau 20 botol. Nah, pieces saja ya biar sama semua ya. 20 pieces itu 1 poin. Ya, berarti yang ini biar nggak bingung-bingung. Yang ini 15 poin berarti rewardnya itu senilai 600.000. Tinggal dikalikan aja. 30 poin rewardnya itu 1,2 juta. 60 poin rewardnya itu 2,4 juta. 120 poin rewardnya itu 5,5 juta. Dari mana uangnya, Bang? Ya ini. Nah, kalau kita buat 20 pieces itu 1 poin, maka yang ini ya, 20 pieces dikali 2.000 kan budget rewardnya 2.000 kan.
20 pieces dikali 2000 ya, itu 40.000. Betul? Itulah sama dengan 1 poin. Berarti 1 poin itu ada budget reward harganya 40.000. Sementara kalau 15 poin berarti tinggal kalikan aja. 40.000 dikali 15 poin, maka 600.000. Betul nggak? Ya, tinggal kalikan lagi. 40.000 dikali 30 poin, 1,2 juta. 40.000 dikali 60 poin, 2,4 juta. 40.000 dikali 120 poin, 4,8 juta. Ya, selisih 700.000 Anda boleh ambil dari budget investasi atau dari tabungan Anda. Kenapa? Ya, rewardnya Anda mau berikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, itu semua kembali sama Anda. Ya, buat batasan deadline tukar poin, misalnya setiap tanggal 1 setiap bulan, sehingga mitra bisnis Anda itu bisa fokus mengejar target poin mereka. Ya, ini kalau misalnya perhitungan aku salah, kawan-kawan silakan koreksi, nanti bisa kita sama-sama ya, tapi setahu aku ini hitungannya benar. Kalau 40.000 dikali 120 poin itu 4,8 juta. Betul gak? Betul ya. Tapi kok di sini Bang, Abang bikin rewardnya 5,5 juta. Tapi dia cuma dapat 4,8 juta. Berarti itu dia selisihnya 700.000. Ada selisih 700.000, Anda boleh ambil dari budget investasi atau budget tabungan Anda. Loh, kok kayak gitu Bang? Ya iyalah. Kalau dia bisa dapat 120 poin, berarti kan dia udah berapa ribu pieces itu. Berarti budget investasi Anda nambah, budget tabungan Anda juga pasti nambah, ya kan? Ya ambillah sedikit dari sini. Itu kan bagian dari investasi juga, supaya semangat untuk menjualnya. Tapi ada batasan tadi kan, ada batasan tanggal. Dia harus bisa kejar tanggal itu. Oke, lalu bagaimana cara membagi keuangan bisnis sementara keuntungan per piecesnya itu kecil? Ya, seandainya Anda itu distributor tangan ketiga, udah kecil, tipis. Kalau mau dibikin besar ya perang harga sama yang atas ya kalah kita. Ya, kita buat solusi yang lain. Caranya gimana? Kita buat kontes per bulan. Ya, dari semua tim mitra bisnis Anda, mitra bisnis yang orderannya yang paling besar yang akan dapat hadiah. Gak semua. Kalau ini kan tadi semua. Kalau dia dapat kita kasih. Kalau yang ini ya kita buat kompetisi, tantangan. Yang paling banyak orderannya di bulan itu Anda kasih hadiah sewajarnya dan sepantasnya. Oke. Nah, ada buat laporan orderan per hari, lalu infokan di grup WA. Ya. Durasi deadline-nya jangan per bulan. Misalnya per 3 bulan sekali, per 6 bulan, atau per 1 tahun sekali. Jadi tujuannya agar hadiah yang Anda berikan tetap bernilai, bukan sembarangan kasih hadiah. Kalau dibuat per bulan bisa nggak? Bisa, tapi balik lagi kalau Anda cuman kasih piring, cuman kasih topi ya nggak greget gitu. Tapi kalau per 3 bulan, oh nilainya kan udah bertambah. Karena nilainya bertambah, Anda kan bisa beli yang lebih mahal, lebih mewah lagi, ya kan? Gitu. Nah, jadi itulah yang bisa kawan-kawan pelajari dari materi ini. Nah, kalau masih bingung, diulik lagi, di-post, direnungkan lagi, lebih didengar lagi, jangan sambil leye-leye, jangan sambil ngobrol sama orang lain, terus asal lewat, ujung-ujungnya nggak ngerti, baru bilang materinya kurang bisa dipahami. Ya, itu salah Anda sendiri. Ya, itu dulu materi dari SK1. Nah, materi yang udah Anda pelajari itu udah banyak. Anda sudah tahu kuliah profit 1 sampai 17. Anda udah tahu serangan cuan 1 sampai 6. Ya. Dan yang ini kita tambah, Anda membangun tim distributor dan reseller SK1. Materi selanjutnya kita bahas tentang strategi lempar umpan cantik untuk jualan. Bagaimana cara lempar umpan cantiknya? Kita lanjut di materi SK2. Oke, see you next video.